Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moli Diolia dengan NIM 24090126. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dengan mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Nah, sistem yang saya buat adalah sistem reservasi salon. Berikut saya tampilkan deskripsi sistemnya. Nah, sistem reservasi booking salon merupakan website yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan salon secara online, serta membantu admin dalam mengelola data operasional salon. Nah, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan salon, mengurangi antrian, dan memberikan pengalaman reservasi yang praktis dan profesional bagi pelanggan. Selanjutnya ada desain sistem. Nah, yang pertama itu ada identifikasi aktor. Dalam sistem reservasi booking salon itu aktornya ada dua. Yang pertama ada admin. Nah, admin itu adalah pengguna yang memiliki akses penuh terhadap sistem. Tugas dan hak akses admin yang pertama ada melihat dan mengelola data booking pelanggan. Yang kedua ada melihat dan mengakses dashboard admin. Yang ketiga, menambahkan, mengubah, dan menghapus layanan salon. Yang keempat, menyusun dan mengatur jadwal pelayanan. Yang kelima, melihat dan mengelola data pelanggan. Dan yang terakhir, melakukan login dan logout ke sistem. Kemudian untuk aktor yang kedua ada pelanggan. Nah, ini pelanggan itu adalah pengguna umum yang menggunakan sistem untuk melakukan reservasi salon. Untuk tugas dan hak akses pelanggannya itu yang pertama ada melakukan registrasi akun, yang kedua login dan logout dari sistem, yang ketiga melihat halaman utama layanan, yang keempat melakukan booking reservasi salon, yang kelima melakukan pembayaran setelah booking, yang keenam melihat riwayat booking yang pernah dilakukan, dan yang terakhir melakukan reschedule booking jika dibutuhkan. Nah, untuk detail projectnya, di sini ada link desain sistem yang akan masuk ke Google Drive. Nah, di sini saya akan menjelaskan detailnya. Yang pertama ada use case diagram. Untuk use case diagram itu mempunyai dua aktor ya. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada pelanggan. Nah, untuk admin itu nanti bisa mengakses login, lalu bisa mengelola data booking, menampilkan dashboard admin, lalu kelola layanan, kelola jadwal, dan kelola data pelanggan. Untuk pelanggan nanti bisa register, login juga bisa, lalu menampilkan halaman utama, lalu akan booking reservasi, ini include sama pembayarannya, lalu bisa melakukan atau melihat riwayat booking dan juga bisa melakukan reschedule booking. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagramnya. Untuk activity diagram yang pertama ada registrasi, aktornya yaitu pelanggan. Nah, yang pertama yaitu pelanggan itu nanti mengakses halaman registrasi, sistem akan menampilkan form registrasi. Di sini pelanggan akan menginput form registrasi dan juga klik tombol daftar jika sudah menginput form registrasi dengan benar. Nah, nanti sistem di sini akan memvalidasi data dan juga menyimpan data pelanggan baru ke database. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti registrasi berhasil. Kemudian ada activity diagram login pelanggan. Nah, pertama pelanggan membuka halaman login pelanggan, lalu sistem akan menampilkan halaman login pelanggan. Nah, pelanggan di sini akan mengakses halaman login. Sistem juga akan menampilkan form login. Di sini pelanggan di sini disuruh mengisi username dan password yang sudah dilakukan waktu registrasi. Lalu jika sudah mengisi username dan password dengan benar, maka klik tombol login. Nah, nanti di sini sistem akan memvalidasi loginnya. Kalau misalnya benar, nanti akan menampilkan halaman utama. Jika misalnya salah, kan mesti yang salah username dan password akan kembali lagi mengisi username dan password. Nah, untuk login admin sama halnya dengan login pelanggan. Nanti di sini admin akan membuka halaman login admin. Nah, sistem juga akan menampilkan halaman login admin. Nah, nanti admin akan mengakses halaman login, sistem juga akan menampilkan form login. Nah, admin juga akan mengisi username dan password yang telah dibuat, lalu klik tombol login ya jika sudah mengisi username dan password. Lalu sistem akan ngevalidasi login. Jika benar akan menampilkan halaman utama, jika salah akan disuruh mengisi username dan password kembali. Selanjutnya ada activity diagram reservasi booking. Aktornya yaitu pelanggan. Di sini pengguna berhasil login, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, nanti di sini pelanggan memilih menu booking reservasi, lalu sistem akan menampilkan form booking. Nah, pelanggan juga akan mengisi data reservasi. Pelanggan juga akan klik tombol submit ketika sudah mengisi data reservasinya ya. Nanti sistem di sini akan ngevalidasi dan simpan data dan tampilkan detail pembayarannya.
Nah, pelanggan di sini bisa melihat detail booking dan nominalnya. Lalu melakukan pembayaran ya di sini. Jika sudah melakukan pembayaran, maka nge-upload bukti transfer pembayaran. Lalu jika sudah mengupload, klik submit bukti transfer. Di sini sistem akan ngevalidasi dan simpan bukti pembayaran serta nanti akan pembayarannya berhasil. Kemudian ada activity diagram konfirmasi reservasi. Nah, di sini aktornya admin. Nanti di sini login sebagai admin, nanti sistem akan menampilkan dashboard admin, lalu admin akan memilih menu konfirmasi reservasi, sistem juga akan menampilkan daftar booking menu konfirmasi. Nah, di sini admin juga memilih salah satu data reservasi, sistem juga akan menampilkan detail reservasi dan bukti transfer ya. Nah, lalu admin akan memeriksa data dan bukti transfer. Admin juga klik tombol terima jika valid ya. Sistem juga akan mengupdate status booking menjadi dikonfirmasi, lalu mengirim notifikasi ke user bahwa reservasi berhasil. Selanjutnya ada activity diagram riwayat booking dan reschedule booking. Nah, aktornya pelanggan. Di sini pelanggan bisa login, lalu sistem akan memverifikasi akun loginnya benar apa enggak. Kalau udah nanti pengguna berhasil login, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, di sini tuh pelanggan memilih menu riwayat booking karena di sini kan activity diagram riwayat booking. Nah, nanti sistem akan menampilkan daftar riwayat bookingnya. Nah, pelanggan akan melihat daftar booking dan melihat salah satu data bookingnya tuh. Nah, sistem di sini akan menampilkan detail informasi bookingnya. Setelah itu, pelanggan klik tombol reschedule jika ingin di reschedule ya. Nah, nanti sistem di sini menampilkan form perintah reschedule booking. Nah, pelanggan kalau misalnya jadi reschedule booking, jadi nanti di sini akan mengisi data perubahan kayak tanggal, waktu, dan lain-lain yang ingin diubah. Setelah sudah mengisi, nanti klik tombol submit. Nah, nanti di sini sistem akan memproses perubahan jadwal booking, menyimpan perubahan ke database dan juga nanti di sini sistem akan memunculkan notifikasi ya, reschedule berhasil. Yang terakhir ada activity diagram dashboard dan kelola data admin. Aktornya admin ya. Nah, yang pertama ini login sebagai admin, lalu sistem menampilkan dashboard admin, lalu admin memilih menu kelola data, lalu sistem akan menampilkan submenu, yaitu ada booking, layanan jadwal, dan pelanggan. Nanti admin memilih salah satu submenu ya. Nah, nanti sistem menampilkan data sesuai pilihan. Nah, kalau udah nanti admin melakukan aksi nih, tambah, edit, atau hapus. Kalau udah nanti memvalidasi input dan menyimpan perubahannya yang udah dilakukan tadi sama aksinya. Nah, nanti sistem di sini akan ngevalidasi apakah berhasil atau gagal. Kalau misalnya berhasil, akan menampilkan status berhasil. Kalau gagal, akan menampilkan status gagal. Nah, ini untuk activity diagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sequence diagram. Untuk yang pertama ada registrasi pelanggan. Nah, aktornya kan pelanggan. Di sini pelanggan dapat mengakses halaman register, lalu sistem akan menampilkan form registrasi ini ya. Nah, nanti pelanggan juga ngisi data registrasi dan juga kalau misalnya udah ngisi data registrasi, nge-submit form registrasi. Nah, di sini di form registrasi itu akan ngevalidasi data ya. Nah, sistem juga akan memproses registrasi berhasil. Kalau misalnya berhasil, nanti akan menampilkan halaman login. Kalau misalnya gagal, nanti disuruh kembali mengisi data registrasi kembali. Kemudian ada sequence diagram login pelanggan. Yang pertama yaitu mengunjungi website ke from login. Lalu jika sudah mengunjungi from login, websitenya from login nanti akan menginput username dan password. Lalu akan menekan tombol login jika sudah menginput username dan password. Nah, nanti di sini sistem akan memverifikasi data. Jika benar, maka akan menampilkan dashboard pelanggan. Jika salah, maka kembali lagi ke input username dan password. Kemudian ada login admin ya. Ini admin mengunjungi website from login lalu menginput username dan password lalu menekan tombol login. Nah, ini sistem akan memverifikasi data. Kalau misalnya benar, maka akan tampilkan dashboard ya ke dashboard admin. Maka kalau misalnya salah akan menginput username dan password kembali. Kemudian ada sequence booking reservasi. Nah, ini aktornya pelanggan. Yang pertama adalah akses halaman booking. Nanti sistem di sini akan menampilkan menu booking ya, ini menu booking reservasi. Lah, nanti di menu booking reservasi akan menampilkan layanan dan jadwal yang tersedia. Nah, nanti pelanggannya itu akan memilih layanan. Kayak nanti setelah memilih layanan, redirect ke from reservasi. Nah, ke sini from reservasi. Nah, nanti akan menampilkan from reservasi.
Terus habis itu pelanggan isi data booking dan jadwal dan pilih jadwal. Setelah itu di form reservasi itu akan menampilkan total harga. Nah, pelanggan itu nge-upload bukti transfer dan nge-submit booking ya. Nah, di form reservasi ini akan nge-proses booking datanya. Kalau sistemnya juga akan memproses jika berhasil, maka akan di di sini akan tulisannya update status booking telah berhasil. Kalau misalnya lagi di pending itu, maka tulisannya pending. Nah, status booking pending ini itu sampai admin ngevalidasi pembayarannya ya. Selanjutnya ada sequence kelola jadwal. Nah, ini aktornya admin. Nanti di sini admin login, lalu menampilkan dashboard admin sistem. Nah, di sini nanti di dashboard admin ini nanti ada tampilan menu admin. Nah, nanti admin ini pilih kelola jadwal, pilih. Nah di sini ya. Nah, kalau udah pilih kelola jadwal, di kelola jadwal ini akan menampilkan jadwal salon. Nah, admin ini menginput jadwal baru. Kalau sudah menginput jadwal baru, nanti bisa klik submit jadwal baru. Dan juga jika sudah sistem akan verifikasi ya jadwal baru. Nah, nanti di from jadwal juga akan simpan jadwal baru. Nah, nanti sistem akan menampilkan jadwal baru. Nah, di jadwal baru ini bisa diedit ya, bisa dihapus atau diulang lagi atau diedit ya, itu ininya. Nah, terus dikelola jadwal nanti bisa dihapus jadwal lah. Nanti dikelola jadwal ini kalau misalnya dihapus nih ada tulisannya jadwal berhasil dihapus. Gitu, nanti sistem akan mengupdate status jadwal. Nah, admin nanti akan pilih status baru nih jika misal dihapus gitu, nanti di kelola jadwalnya akan mengupdate status jadwal. Nah, nanti sistem akan status berhasil diupdate. Nah, nanti akan menampilkan pesan kayak status berhasil diupdate ini kalau misal udah diupdate ya dari sistemnya. Kemudian ada sequence diagram reschedule booking. Nah, ini aktornya pelanggan. Nah, pelanggan ini login dan akses riwayat booking. Nah, nanti sistem ini akan menampilkan riwayat booking. Nah, di riwayat booking ini akan menampilkan status reservasi karena emang udah reservasi kan. Nah, nanti pelanggan itu klik reschedule karena ingin kalau misalnya mau reschedule, kalau mau ganti jadwal gitu loh. Nanti sistem ini di riwayat booking ini akan muncul ya, cek apakah bisa reschedule. Nah, nanti kalau misalnya bisa reschedule, nanti sistem akan menampilkan from reschedule di sini. Nah, di sini akan mau proses jadwal yang tersedia nih, ada apa aja. Nah, nanti eh tampilan form jadwal dengan jadwal yang tersedia kan apa aja. Nah, nanti pelanggan itu memilih jadwal baru nih yang mau di reschedule. Lalu ketika udah nanti submit reschedule, lalu from reschedule ini akan memproses reschedule atau request pelanggan ya yang mau diubah. Nah, kalau misalnya berhasil, maka sistem mengupdate booking terbaru. Kayak gitu, kayak gini ke booking reschedule. Berarti ini booking udah di reschedule ya kalau misalnya sistem udah update berhasil. Nah, kalau misalnya booking berhasil di reschedule itu nanti akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, nanti status tuh tetap reservasi, hanya aja jadwal itu yang berubah ya. Nah, kalau misalnya tidak dapat reschedule maka kayak gini ya, menampilkan pesan booking tidak dapat di reschedule. Nah, contohnya tuh booking sudah lewat atau dalam 24 jam. Kayak gitu. Selanjutnya ada kelas diagram. Sini kelas diagram ini saya buka langsung dari sini ya, kelas diagram. Nah, yang pertama ada pelanggan. Untuk atributnya itu ada ID pelanggan, nama, email, password, dan nomor HP. Metodenya itu kayak mencakup melakukan registrasi, melakukan login, memesan layanan, dan juga melihat riwayat. Yang kedua ada reservasi, atributnya yaitu ada ID reservasi, ID pelanggan, layanan, stylist, tanggal, dan status reservasi. Nah, di sini metodenya yaitu membuat reservasi, membatalkan reservasi, mengubah jadwal, dan melihat status. Untuk layanan, atributnya juga ada ID layanan, nama layanan, durasi, harga, deskripsi, dan juga di sini metodenya akan menampilkan detailnya ya. Nah, di sini layanan kan include punya admin. Nah, admin juga di sini atributnya ada ID admin, nama, username, dan password. Nah, di sini juga ada metodenya yaitu mengelola layanan, mengelola stylist, melihat laporan, dan juga mengatur jadwal. Nah, untuk reservasi include dengan pembayaran. Pembayaran di sini ada atributnya ada ID pembayaran, ID reservasi, metode pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran. Ini metodenya ada memproses pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Nah, untuk jadwal ini untuk admin ya. Di sini atributnya ada ID pegawai, tanggal, status slot. Nah, di sini nanti metodenya mengecek ketersediaan dan menambah slot atau menghapus slot. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan desain interface-nya. Nih, untuk home-nya seperti ini. Nah, ini pertama ya untuk tampilan awal.
Nah, selanjutnya seperti ini. Jika misal pelanggan itu kan belum registrasi, belum punya akun, nanti klik registrasi sini. Kalau misalnya sudah mempunyai akun atau sudah registrasi, maka klik aja login. Ini kalau registrasi tampilannya seperti ini. Selamat datang, nama lengkap. Ini disuruh ngisi nama lengkap, email, nomor HP, dan juga password. Lalu daftar untuk registrasi ya. Kalau misal udah registrasi, pelanggan tinggal masuk ke login, nanti akan ditampilkan seperti ini. Selamat datang, akan disuruh mengisi email, password gini. Kalau misal lupa sandi nih, bisa klik lupa sandi ya. Nah, ini bisa login. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk ketika sudah login akan memunculkan home seperti ini. Sini bisa reservasi salon. Nah, ini status reservasi yang sudah pernah pengguna lakukan ya sama riwayat aktivitasnya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini nanti klik di bagian ini, nanti akan memunculkan menu salon. Nah, menu salonnya tuh berbagai macam ya, ada hair treatment, hair spa, dan hair mask, hair coloring, treatment smoothing ya layaknya salon, ada eyelash extension, dan juga ada potong rambut dan macam-macam lah. Nah, di sini juga bisa melihat riwayat pemesanan ya nanti. Nah, selanjutnya di sini ketika sudah milih menu nanti klik aja booking reservasi. Atau kalau misalnya sudah melihat itu bisa klik pembayaran. Di sini bisa melihat detail nominalnya berapa, kayak misalnya ini ada riwayat booking, ada schedule booking. Nah, untuk selanjutnya kan kalau pelanggan itu kalau mau booking kan harus mengisi form pemesanan kan. Nah, ini harus mengisi nih, pilih tanggal, nanti di sini pilih tanggal. Nah, di sini pilih jam, terus juga di sini menu salon. Nah, kalau sudah diisi semua, bisa klik pesan ya. Nah, kalau sudah klik pesan nanti akan muncul seperti ini nih pembayarannya. Harga pemesanannya kayak total biayanya tuh ada 30.000. Ini kayak misalnya krimbat doang ya. Krimbat itu 30.000. Nah, nanti metode pembayarannya tuh kayak transfer bank atau e-wallet, ini bebas ya. Kalau misalnya ini contoh, kalau misalnya mau transfer bank seperti ini ya. Pilih metode pembayarannya, transfer bank. Nominalnya 30.000. Nah, di sini nanti bisa pilih bank nih, bisa pilih BCA, BNI, BRI. Nih nomor rekeningnya di sini. Nah, ini kan kalau belum dibayarkan. Nah, nanti kalau misalnya eh mau bayar nih. Nah, kayak gini kalau mau bayar. Nah, ini pilih bank nih, BCA ya misalnya. Ini nomor rekeningnya contoh ini. Nah, nanti di refresh. Nanti di sini statusnya akan jadi terbayarkan. Kalau belum diisikan tulisannya statusnya belum terbayarkan kan. Sama halnya dengan e-wallet ya. Nominalnya misal 30 Dajin itu harus diisi supaya statusnya itu berubah menjadi terbayarkan. Kemudian di sini ada status pembayaran. Nah, di sini tuh ada booking ID punya pelanggan, terus tanggal bookingnya tanggal berapa, sama layanannya misal Krimbat kayak tadi ya. Terus estimasi waktunya tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini ada status pembayarannya nih. Misal kayak belum ditransfer berarti di sini status pembayarannya belum dibayar. Jadi di sini ya konfirmasi pembayaran. Kalau enggak bisa melihat lagi nih detail pembayarannya. Nah, ini untuk tagihannya nih total tagihannya 30.000. Nah, nanti misal pilih metodenya tadi ya transfer bank kayak gitu. Nah, ini riwayat pemesanan ya. Untuk riwayat pemesanan misal pelanggan itu pernah pesan atau pernah di ke salon tanggal 10 April 2025. Nah, pilihnya tuh layanan tuh hair color dari jam 8 sampai jam 3. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kayak gitu. Untuk cetak bukti pembayarannya tuh seperti ini. Bukti pembayaran. Booking ID ada ini booking ID-nya pelanggan sama nama pelanggannya misal Caca nih ya, layanannya Krimbat. Tanggalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini lah. Untuk status pembayaran kan udah berhasil. Nah, ini tinggal aja cetak bukti pembayarannya kayak gitu. Nah, setelah udah nih, udah semua nih, berarti ini bisa logout ya, pengguna bisa logout. Kalau enggak, ya nggak usah logout juga nggak apa-apa. Kemudian ada desain interface untuk admin ya. Untuk admin itu bisa langsung login admin, masukkan email dan password lalu login. Setelah ini akan memunculkan dashboard admin. Di sini ada dashboard, kelola data, kelola layanan, kelola data pelanggan dan logout ya. Ini jumlah booking hari ini. Misal yang muncul hari ini yang mau booking itu ada 5 orang, terus total pelanggannya itu ada 10. Nah, jadwal yang tersedia itu cuma 3 nih. Atau enggak ini bisa tambah ya di sini. Nah, ini riwayat aktivitasnya. Ini grafik reservasi salonnya ya untuk 7 hari terakhir. Nah, ini untuk dashboard kan. Nah, ini untuk kelola data booking.
Nah, ini tuh ada ID bookingnya ya. Untuk ID booking pelanggan ini bermacam-macam. Nah, itu ada nama pelanggan-pelanggannya juga. Ada Marsha, ada Aurel, ada Rara, Cinta. Nah, untuk tanggalnya juga masing-masing. Ada yang tanggal dari 10 Februari, 25 Februari. Terus waktunya juga dari jam 10, ada yang 12, ada yang jam 9. Untuk layanan juga beda-beda. Ada yang elas, ada haircut, ada hair color, ada cream bath, treatment, kayak gitu. Nah, ini bisa ditambah ya. Ini hanya admin yang bisa menambahnya. Kemudian ada kelola layanan nih. Nah, untuk kelola layanan itu kayak layanannya itu kayak apa aja sih? Kayak potong rambut, cream bath, smoothing atau hair color ya. Nah, nanti di sini tuh bisa diedit ya, bisa diedit atau enggak ditambah nih kalau mau nambah ya, mau nambah layanan kayak misal hair color kayak mau haircut kayak atau apa kayak gitu. Nah, selanjutnya admin ini menambah jadwal ya. Kayak nah, di ini kelola jadwal lah. Ini tuh tanggal yang waktu dari 24 statusnya tuh udah eh terverifikasi gitu loh. Lah ini di tanggal 2 sini 25 Maret itu di jam berapa itu kayak di tanggal 25 Maret intinya itu udah full booking. Nah, di sini juga nih status. Nah, juga simpan ya. Nah, selanjutnya ada ubah status jadwal juga nih. Nah, admin juga bisa mengubah nih status. Misal di sini kan booking. Nah, di sini juga bisa mengisi status nih kayak langsung datang ke tempat atau gimana. Nah, kalau udah ubah status jadwal, klik simpan ya. Nah, di sini akan muncul kelola pelanggan. Nah, untuk kelola pelanggan ada namanya nih, nama misalnya Arasya lah, Indah, ada Citra. Emailnya juga akan tertera di sini. Nah, jumlah booknya juga akan tertera ya di sini. Nah, ini tuh semua yang bisa lihat itu cuman admin. Nah, setelah itu admin bisa logout nih, bisa logout. Ini tuh akan muncul kayak ini logout. Yakin ingin logout, misal logout akan klik logout. Kalau misalnya batal akan batal. Nah, udah sih itu aja desain interface-nya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya sistem ini, pelanggan lebih mudah melakukan reservasi secara online tanpa harus datang ke salon gitu loh. Nah, jadi admin itu dapat mengelola layanan dan data reservasi dan jadi kayak lebih efisien gitu dan sistematis. Jadi kayak proses reservasinya tuh kayak menjadi lebih cepat, transparan dan terorganisir gitulah intinya. Nah, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.